gue tuh punya supplier di Tanah Abang. Terus gue kalau lagi nunggu, buset, penjualannya gila banget tuh kanvas. Omsetnya berapa ya sehari? Akhirnya gue sampai, wih kayak enak banget nih jualan kanvas. Welcome to Swellcast, a podcast series from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs. Hosted by Danan DNA. Bro Hendy, apa kabar? Halo, baik. Udah jalan nih. Ya kan? Apa kabar, baik? Baik. Raffio gimana? Raffio fine aja, tetap survive during corona. Raffio Indonesia Berserikat, kan? Betul, itu keren. lebih ke nama company. Iya, itu keren banget namanya, Indonesia Berserikat. Seperti RIS zaman dulu, Republik Indonesia Serikat. Sebenarnya pengen bikin RIS, Raffio Indonesia Serikat. Pas sudah jadi kayak, ya salah nih, udah lo tapi tetap keren sih. Tadi pengen RIS. RIS ya kan? Tadi pengen Raffio Indonesia Serikat. Kalau tiba-tiba RMS, Republik Maluku Selatan gitu. Jangan. DITI, waduh. Cariin sama Kopassus. Jadi maksudnya Indonesia Berserikat itu apa sih? Ya Raffio Indonesia Company sebenarnya kalau bahasa Okay. di Inggrisan sebenarnya. Berserikat tuh macam Malay, right? Ya, bersatu, berserikat. Jadi kan memang Raffio udah ibaratnya grow up, udah dari 2011, berarti di tahun 2021 ini udah 10 tahun. Ya Raffio udah bukan kayak brand yang waktu gue masih urusin di usia 17 tahun. Kita udah kayak banyak supporting elemen yang ngebantu kita, jadi kayak ya kita bersikat bareng untuk bikin Raffio ini jadi lebih besar lagi. Tadi 17 tahun, umur 17 tahun. Iya. Lu apa yang ada di kepala lu untuk bikin itu? Berarti brand Raffio-nya ya? Brand Raffio. Dan footwear waktu itu udah langsung ke situ? No. Masih tas dulu kita. Masih tas. 17 tahun. 17 which is tahun. SMA ya? Lulus SMA. Kuliah semester 1. Itu kepikiran gitu kenapa sih? Jadi dulu gue 2000 sebenarnya cikal bakalnya Raffio itu sebenarnya ada di 2010 akhir sebenarnya dulu. Jadi gue waktu itu ada sebuah komunitas, lebih tepatnya waktu itu komunitas denim. Darahku Biru. Lebih tepatnya. Gue Dires dan kawan-kawan. Iya, Dires pendirinya lah ya. Okay. Nah, gue grow up dari situlah. Gue pencinta denim. Dari pencinta denim itu kan banyak banget brand-brand lokal yang hadir kan waktu itu kan. Awalnya gue memang pengen bikin brand denim sebenarnya. Okay. Cuman di tengah perjalanan karena gue ngerasa wah gue baru tau denim, langsung pengen gila-gila bikin denim kayak, dan saingannya juga banyak waktu itu. Gue juga kayaknya masih minder lah kalau mau bikin brand denim. Akhirnya itu umur 17 tahun? 17 tahun. Pas masih sekitar gue kuliah pertama kali itu September 2010. Gue kenal Darahku Biru itu sekitar sebulan kemudian, kayak Oktober gitu. Okay. Lu aktif di forum berarti ya? Awalnya enggak. Awalnya cuma silent reader, baca-baca aja lah. Yeah. Nah terus abis itu gue ngeriset brand-brand lokal apa aja nih yang ada di Indonesia nih, yang masih baru-baru lah. Terus gue lihat di industri tas waktu itu belum banyak. Yeah. Kayak masih ya cuman ada beberapa brand lah gitu yang fokusin di tas. Abis itu kebetulan juga gue suka banget waktu itu kayak traveling backpacking gitu, yang murah-murah. Yeah. Pada masa itu pas lu 17, lu yang tahu brand tas itu apa? Gue dulu ada jadi Waste What Works. Okay. Gue ingat ada itu punyanya teman gue juga namanya Yosria, dia punya brand sekarang namanya Orbit Gear. Dulu brandnya dia. Terus Tactical. Ada Shore. Shore itu dulu itu namanya Shore, sekarang tuh namanya Nama Studios kalau pernah dengar. Terus dengar kasusnya juga itu. Nggak ikut campur. Terus ada juga waktu itu Imagery, Sikra juga sekitar di tahun-tahun yang sama. Terus ada anak ITB waktu itu namanya Maleo Bags. Bags, dia kayak ya backpack colorful gitu. Cuman gue nggak tahu sekarang udah ada atau masih ada atau enggak, gue nggak begitu merhatiin. Akhirnya di 2010 akhir gue mikirnya mau bikin brand. Cuman kenapa gue bilang Raffio berdiri 2011, karena gue nemuin nama Raffio ini di 2011. Tepatnya di bulan Maret lah. Jadi waktu gue main forum itu gue ngeracunin beberapa sahabat gue nih. Sahabat SMA gue, karena memang gue orangnya tukang racun. Tukang apa ya?
Gue kalau punya teman kayaknya circle itu aja memang. Gue nggak begitu gampang dekat orang, jadi temen gue itu aja karena gue emang udah sahabatan dari SMA. Sampai kuliah pun gue masih nongkrong bareng. Terus gue cerita nih gue suka denim nih, bla 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 bla. Terus gue mau bikin usaha. Cuman dikira temen gue mau bikin usaha denim. Enggak, gue mau bikin usaha, bikin brand tas. Gue bilang gitu kan. Awalnya gue ngeracunin dia tentang denim. Lama-lama gue racunin brand lokal, kemejanya, apanya gue racunin semua lah. Terus gue ajakin 4 teman gue yang lain. Jadi gue awalnya waktu itu Raffio berlima. Bener-bener sama sahabat satu SMA gue, mantan satu bangku, teman satu bangku gue juga. Teman contek-contekan dong. Wah ya itu itu lumrah. Jadi ada 4 orang itu, orang pertama yang gue ajak itu teman gue dari kelas 1 namanya Rafki. Terus kedua itu teman sebagu gue di kelas 2 namanya Osa. Terus orang ketiga itu namanya Alif, panggilannya Jokai. Ini yang paling kasus nih kalau yang ini. Kalau yang 4 namanya Ramadhanu, panggilannya Tile. Nah, nama Raffio ini sih kan sebenarnya aneh ya. Raffio kayak nama burung lah. Iya, apa sih itu artinya? Raffio itu sebenarnya singkatan dari nama kita berlima. Oh, iya. Pengen diganti juga kayak udah terlanjur lah. Dengan O2 ya? Iya, nah ini lucu. Raffio ini RAF dan bakal nyambung di masa depan, bakal nyambung nih cerita. Oke. Raffio ini Raf-nya ada arti 3 nama. Ramadhanu, Alif, Ramadhanu, Alif sama Rafki. Raf. RA-nya Ramadhanu, Raf-nya Rafki, AF-nya Alif. He-nya nama gue sendiri. Hendy. O-nya Osa. Sebenarnya Osa tuh namanya Agra Geneosha. Cuman panggilannya Osa. Nah, tadinya Raffio O-nya 1. Pas gue tulis kok kayak aneh, kayak ada yang kurang apa ya? Terus gue tambahin 1 O-nya. Wah, udah lagi kayak ini udah bagus lah. Jadilah tuh Raffio. Waktu itu gue masih inget banget. Kita ngumpulin modal per orang waktu itu 1 juta. Cuman si teman gue satu si Jokai ini nih, cuman satu-satunya mungkin nanam modal cuma 800.000 dulu. Nanam 800.000 karena waktu itu dia lagi kere banget. Akhirnya kita produksi pertama kali di brand di vendor. Vendornya ini juga punya brand sekarang dan brandnya lumayan terkenal juga, namanya Fishval. Dia punya vendor. Bandung dong? Iya, di Bandung. Namanya si Solihin. Dia waktu itu bantuin gue lah untuk produksi tas gue awal. Gue produksi sekitar 2-3 kali. Nah akhirnya gue, karena si Solihinnya juga tuh vendor punya brand sendiri dan penjualannya bagus banget kan, memang MOQ-nya besar banget waktu itu. Dinaikin lah, MOQ dinaikin, gue jadi kurang mampu lah untuk, gue kurang berani untuk MOQ besar. Akhirnya gue mikir kayaknya apa gue harus ini ya, bikin produksian sendiri ya. Nah mulailah kegilaan gue di situ, gue bikin vendor sendiri di 2013. Bikin tempat produksi sendiri. Betul. Masih berdiri sampai detik hari ini. Itu berapa lama brand tasnya itu berjalan? Raffio ini tasnya sampai sekarang masih jualan tas sebenarnya. 11 sampai masa punya produksi sendiri. Punya produksi sampai 13, 1,5 tahun lah. 1,5 tahun itu kan ngumpulin. Itu di range umur lulus kuliah itu kan? Gue lulus kuliah, gue waktu itu kuliah gue double degree kan. Jadi gue kuliah harusnya 5 tahun. Jadi berapa? Gue telat, jadi harusnya lulus 5 tahun jadi 6,5 tahun. Jadi bedanya kalau sama yang reguler itu, gue gelarnya 2. Oh iya. Yang satu, gue jadi waktu itu ambil komputer sama manajemen, jadi gelarnya apa ya? Eskom. Udah lulus lah, pokoknya itu 6,5 tahun lah gue kuliah. Nah itu waktu itu masih kuliah lah. Masih kuliah, terus gue bikin vendor waktu itu. Akhirnya kan gue ngumpulin hasil penjualan selama 1,5 tahun ya. 1,5 tahun tuh bener-bener hasil penjualan sama sekali nggak kita cuil sama sedikit. Itu udah komit sama anak-anak, udah komit ya? Komit. Waktu itu kebetulan uangnya pun ada di gue. Terus tapi anak-anak pembukaannya lihat semua gitu kan. Nah gue bilang ayo deh kita bikin tempat produksi sendiri di Jakarta. Sambilan kita buka vendor juga deh buat orang gitu kan. Sambil nunggu Raffio growing gitu kan. Itu lu jual kemana dulu waktu itu? Online. Waktu itu udah online ya? Online. Facebook sama Kaskus dulu. Facebook, Kaskus, Twitter dulu. Iya. Senjata gue 3 itu lah dulu. Lebih ke Kaskus sih dulu, lebih strongnya. Kira gue
nanya kanan kiri lah, nanya penjahit pinggir jalan, gimana sih kampung penjahit itu ada di mana? Diceritain lah ada satu orang itu kampung penjahit itu sebenarnya tersebar di seluruh Indonesia, banyak daerah gitu kan. Memang dan mereka punya spesialisasi kayak di kota mana ahlinya apa, kota mana ahlinya mana. Akhirnya gue dikasih tahu nih, katanya pembuat tas nih banyak orang Garut. Akhirnya gue waktu itu punya sahabat juga orang Garut. Dut, temenin gue yuk. Nah dia kalau dia jadi waktu itu kalau vendor itu niatnya kayak anak perusahaannya Rafael lah. Gue ajakin lah dia bikin vendor bareng, join sama kita juga. Temenin gue yuk ke Garut, ntar lu ikutan deh bisnisnya ini, bantuin gue. Akhirnya kita ke Garut bareng, itu kita nyari sampai ke Tasik dulu. Ke Tasik nggak nemuin di kota, Garut juga nemuin. Lu nyari penjahit itu kan? Nyari penjahit. Kebodohan gue tuh ternyata nyari penjahit di kota Tasik sama Garut lu sampai mampus gak bakal ketemu. Kenapa bro? Karena dia itu stay-nya tuh di pinggiran kota itu, di kampung-kampung Garut, kampung Garut. Lu gak bakal nemuin deh. Di kota nyari penjahit tas dong, gak bakal nemu. Dia ada di pinggiran kota, nggak mungkin di tengah kota. Sekali di tengah kota udah pegawai orang. Akhirnya gue udah 3 hari nyari nggak ketemu, udah puter Tasik, puter Garut, sedih kan. Jadi waktu itu gue ingat banget, gue lagi ke Indomaret, terus ada satu orang lagi kelinglung gitu, bapak. Gue bilang, weh tanya tuh sama orang itu tuh, tanya aja daerah penjahit di mana. Waktu itu kayak sore-sore gitu, sepi Indomaretnya. Diajak ngomong lah pakai bahasa Sunda sama teman gue, bla 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 lah. Dia bilang, saya lagi kalau kampung penjahit itu di mana ya banyak penjahit? Saya penjahit. Dia bilang saya penjahit tas, cuma tas wanita. Tapi bukan orang itu yang bakal jadi pegawai saya, bukan. Bukan. Tapi orang itu yang nganterin kita ke kampung penjahit. Kalau nyari penjahitnya jangan di sini. Nyarinya tuh di perbatasan. Akhirnya ya udah saya sekalian mau ke Bandung. Kalau mau ke sana saya anterin. Akhirnya dianterin lah ke kampungnya. Dia turun di pinggir jalan. Akhirnya saya naik ke perkampungan kan. Ada satu kampung tuh isinya semua penjahit tas. Itu tuh kampung begitu ada mesin jahit semua dong? Emang setiap rumah? Tiap rumah? Tiap rumah. Tiap rumah isinya penjahit tas. Tapi spesialisasinya penjahit tas cewek? Bukan, tas anak. Tas anak. Jadi kalau dibilang kualitas penjahit tas wanita tuh lebih bagus sebenarnya, lebih rapi. Kalau penjahit tas anak tuh lebih ke speed. Speednya gila-gilaan mereka. Gue datang ke sana, searching di hari pertama. Lu tuh ngomongnya pas lagi cari penjahit udah ke kampung itu. Lu ngomongnya gimana? Maksudnya mau nggak? Gitu, gimana? Begitu. Nembak beneran? Nembak. Gue awalnya jadi gue ketemu, jadi gue belum tahu nih. Karena kan emang gue nggak punya guru, nggak punya apa, nggak punya konsultan, nggak punya. Jadi gue asal nanya, saya nyari penjahit yang bisa jahit tas. Waktu itu saya ketemu anak muda gitu ya di rumahnya di samping sawah gitu, dia lagi jahit tas. Saya sih mau ke Jakarta, katanya saya pengen nyobain katanya atau cuman tuh saya nggak bisa motong, nggak bisa mola. Oh emang kalau penjahit tas nggak bisa, bukannya semua bisa bikin pola tas? Oh enggak, itu harus ada yang punya pengalaman dulu. Tukang pola, biasanya tukang pola tuh bisa tukang potong juga. Cari dulu tukang pola sama potong, nanti saya ikut. Wah di mana ya? Aduh, om saya sih bisa, cuman udah kerja sama orang lain. Cari dulu aja, simpen nomor saya. Akhirnya saya simpen teman-teman tuh bocah. Akhirnya saya keliling lagi nih nyari bisa pola potong. Akhirnya satu ketika, udah deh kita itu udah malam, kita pulang dulu. Maghrib kita pulang dulu, besok kita kesini lagi kita cari lagi. Akhirnya saya tuh kayak punya feeling nih, ada jalanan lurusan gitu satu ke daerah kampung, gue pengen banget ke situ. Gue bilang, Dut, setir ke sana deh. Jalan ke sana. Akhirnya jalannya ngecil. Wah, udah muter balik pulang, besok aja cari lagi. Pas lagi muter balik, ada kayak supir angkot gitu. Tanya langsung, Kang, kenal nggak tukang jahit yang bisa mola, bisa motong, yang mau kerja di Jakarta? Tiba-tiba, aduh, saya nggak bisa bahasa Indonesia, gitu kan. Tapi saya ngerti maksudnya apa, kata gitu kan. Pakai bahasa Sunda gitu. Tiba-tiba ada satu orang keluar, inilah pegawai pertama saya yang sampai sekarang masih ikut. Namanya Awawan. Udah saya anggap kayak keluarga, udah kayak bisa saya bilang ada abang, saudara, pegawai juga.
Dari 2013 sampai sekarang dia ikut saya. Nah, tiba-tiba dia keluar lagi ngerokok, habis kejahit istirahat. Saya nengok karena nah itu dia itu orangnya itu dia Wan kan dia ada gawean gitu kan. Si Wawannya dari jauh main tatapan sama saya kan. Dia nyamperin saya langsung saya bilang saya nyari penjahit bisa motong mau kerja di Jakarta. Ya udah ke rumah saya dulu ngobrol katanya. Ngobrol ternyata ini mau udah lama kerja di Jakarta sebenarnya. Cuma udah sekitar 2 tahun dia di kampung terus. Ngobrol, aduh saya teh masih banyak kerjaan, mau sih kerja di sana. Terus saya langsung hajar gajinya sekian per bulan. Cuman memang nggak gede nih cuman nanti insya Allah saya perjuangin dia bakal kembali gajinya bakal berkembang lah. Akhirnya yang saya pegang tuh apa ya namanya kepercayaan dia terhadap saya kalau dia percaya sama saya kalau saya bakal bisa bertanggung jawab sama dia suatu saat nanti. Akhirnya saya nungguin dia 3 bulan sampai dia beres kerjaannya dia. Karena dia ngerjain tuh biasanya ngambil 100 lusin kerjain sendiri. Dipotong sendiri, dijahit sendiri. Buat tas anak 1.200 piece sendirian di rumahnya. Saya nungguin itu akhirnya dia datanglah ke Jakarta. Saya nggak pernah ngetes dia gue nggak pernah ngetes dia bisa mola atau nggak nggak gue tes. Kayak terasa aja satu ketika akhirnya gue tinggal di kontrakan gue nyewa kontrakan buat ada mesin jahit itu masih baru 2. Gue tinggal bikin tas kayak gini. Gue tinggal besok pagi udah jadi. Dan bagus banget. Gue bilang anjir gue ibaratnya nih gue nggak salah orang, nggak salah orang ternyata. Alhamdulillah. Terus akhirnya mulailah produksi Raveo. Sambil gue bikin lagi trade vendoring. Datanglah klien. Ada dulu namanya Lomberg Bags, gue ingat banget sih. Klien gue banyak banget sih. Dari yang biasa-biasa sampai yang udah punya nama brand lokal. Gue bisa ngerjain kayak brand-brand L House, Old Blue, tas-tasnya mereka. Terus gue kerjain Aksara, gue kerjain 707. Itu berarti penjahitnya udah banyak dong? 1, lama-lama berkembang. Ngajakin saudara-saudara. Dia ngajakin, yang di kampung yang lu datengin itu pasti. Betul. Ya kak, di kampung-kampung sini tuh diajakin lah. Akhirnya terus berkembang lah tas gue. Memang waktu itu perbedaan para founder Raveo sama founder brand lain tuh beda nih, orang pada mikir di hilir kan di penjualan. Gue memang sibuk di research sama development. Gue orangnya kepoan gitu, kayak pengen tahu ini cara bikin ini gimana. Waktu itu sempat bahkan Raveo tuh sempat bikin kemeja. Gue belajar beli bahan sendiri, cari penjahit sendiri, jahit kemeja ya nggak laku sih, karena desainnya jelek banget waktu itu. Tapi akhirnya gue tau lah bikin kemeja. Terus akhirnya gue gila-gilaan lagi, gue selain Raveo gue punya beberapa brand sebenarnya. Kayak ada, gue punya brand denim sama namanya Road Diggers sempat juga, dan itu kayak angin-anginan gue ngurusnya. Terus gue di 2015 itu gue bikin kegilaan. Wah, gue waktu itu jadi Raveo kan suka pakai bahan kanvas. Gue tuh punya supplier di Tanah Abang, orang Chinese itu, gue manggilnya Enci Syah. Pak, gue jarang ke sana. Gue belanja bisa tiap hari ke sana. Terus gue kalau lagi nunggu, buset, penjualannya gila banget tuh kanvas. Gue sampai, wah gila nih, omsetnya berapa ya sehari? Akhirnya gue sampai, wah kayak enak banget nih jualan kanvas. Cuman akhirnya ternyata gue nyari pabriknya susah nih bikin kayak gitu sendiri. Harus punya pabriknya lah. Kalau ibaratnya mau maklun bikin kain, emoknya kegedean. Akhirnya gue gila-gilaan lagi tuh. Gue punya teman lah di Pekalongan, tapi dia lebih ke ATBM. Itu apa tuh? Tekstil alat tenun bukan mesin. Dia bikin kain cuman pakai kayu. Pakai tenaga manusia. Waktu itu Raveo, karena gue suka banget batik tradisional, natural dyed. Gue sebenarnya Raveo itu udah ngedalamin natural dyed tuh dari 2013-14. Karena anak denim kan identik banget sama natural indigo kan. Tapi karena natural indigo itu salah satu dari ratusan pewarna alam. Akhirnya gue tahu pewarna alam yang lain-lainnya juga kan. Akhirnya gue bikin kain-kain aneh-aneh di tempatnya dia. Gue nanya-nanya, Mas bisa mungkin nggak sih untuk mengindustrialkan kain? Udah bisa loh Mas. Ini kan saya ini ATBM justru
hal yang paling awal di industri tekstil gitu kalau pakai tenaga manusia. Sekarang udah pakai mesin Mas yang bisa per menit berapa, per hari berapa, ribuan meter per hari. Oh iya boleh dong saya lihat yang mesin. Akhirnya saya diajak lah 2014 itu ke pabrik tenun. Pekalongan tuh? Di Pekalongan. Mesinnya mesin Suzuki dulu namanya. Suzuki yang dulu sebelum bikin mobil dia bikinnya mesin shuttle atau mesin tenun. Dan itu juga masih mesinnya menghasilkan kain salvage. Karena dia pakai shuttle. Nah, wah kaget banget di situ. Waktu itu sekitar ada 40 unit mesin. Gila bikin kain-kain aneh-aneh banget. Cuman buat pakaian waktu itu. Terus gue tanya, Mas nih mesin kayak gini berapa nih harganya? Gue kira kan kayak 100 juta, 100 juta gitu. Ternyata kayaknya harga mesinnya hanya sekitar 6 jutaan. Hah? Gue bisa dong beli mesin ini? Bisa Mas, tapi gini Mas Hendy harus tahu kalau di tekstil itu beli mesin tenun aja nggak cukup, harus banyak supporting elements, supporting mesinnya. Untuk ngisi palet, untuk warping dan lain-lain Mas harus punya. Jadi nggak bisa beli mesin ini aja gitu kan. Terus Mas juga harus punya teknisi, tempat yang ini ya. Terusnya, ini mesin bukan tiba-tiba cuma ditaruh aja, harus dicor ke bawah gitu. Akhirnya, tapi itu mesin tahun 50-an ya, tua banget, geraknya juga. Ternyata di industri mesin itu lambat banget. Akhirnya mau beli itu mesin, investasi sedikit di sana, kita semi ketipu lah. Semi ketipu nggak tahu ya ketipu atau gimana, lupa lah. Yang jelas intinya uang kita hilang lumayan lah di sana. Akhirnya suatu ketika ada teman. Ini perihal mesin berarti ya? Mesin. Nanti bakal nyambung ke sepatu. Ini cerita dari awal tapi akhirnya si Osa nih punya sepupu kerja kuliah di Institut Tekstil di Bandung. Ngobrol sama dia, dikenalin lah sama gurunya, terus gurunya dikenalin sama orang Majalaya, Bandung. Kita main ke sana, ngobrol-ngobrol berkali-kali. Akhirnya saya didor sama dia, maksudnya didor. Kalau emang mau belajar tekstil, bisa bikin kain, mau punya pabrik kain, kamu nginep di sini. Waktu itu saya usia 2015 itu berarti masih 21 tahun. Anjing, masih muda banget. 21 tahun. 22 di tahun itu, 21-22 lah. Akhirnya saya mikir cuma 2 hari waktu itu. Ternyata. Jadi hasil dari vendoring, saya waktu itu ngerjain bukan Rafe doang, ngerjain buat kementerian juga. Karena kan bokap nyokap kerja di kementerian, jadi ngasih proposal, orderan lah kayak gitu-gitu. Duitnya lumayan, tarik semua. Hajar ke situ. Hancur semua. Lu ngesup ke sana ya? Ngesup sama gila-gilaan Mas. Langsung wah ada nih kesempatan. Nah akhirnya yang lucunya tuh waktu itu gue udah gak berlima lagi, gue tinggal bertiga. Nggak Rafael lagi dong? Rafael tetap nama nggak berubah, cuman 2 orang itu udah resign. Yang di RAF dong berarti? Yang di RAF ya? Yang di RAF. Ali yang keluar tuh Ramadhanu sama Rafki. Karena memang mereka serius banget di kuliahnya, karirnya juga bagus. Ya udahlah, mereka mungkin karena kan bisnis kan kayak kayak lari maraton deh, long game. Lu nggak bisa langsung dapet di depan, lu dapetnya pas udah lari berapa puluh kilo baru. Mereka mungkin nggak sabar akhirnya kerja. Ya udah itu terjadi akhirnya. Kenapa gue bilang duit gue habis? Gue beli mesin tenun. Jadi gue waktu itu gila-gilaan mau bikin salvage denim. Akhirnya gue baca-baca treat Jepang. Di Jepang itu mesin-mesin salvage denim itu dibikin pakai mesin namanya Toyoda. Toyoda itu cikal bakalnya Toyota. Yang nyiptain namanya Shikichi Toyoda. Gue pelajarin sampai kayak gitu. Akhirnya gue nemuin lah mesin yang shuttle yang bisa dibilang paling generasi yang terbaik. Itu namanya GH9. Karena dia udah otomatis dan dia itu cikal bakalnya semua produksi SUV. Teknologi dia dipakai untuk produksi SUV nanti. Akhirnya gue punya mesin itu di Majalaya ada ribuan mesin itu yang dikiloin. Sebenarnya di Jepang itu dianggap mesin antik dan keren. Bisa bikin di Majalaya banyak ya? Di Majalaya di Besi Tuakan. Sebelum nanti akhirnya gue tahu nggak di Besi Tuakan. Ada 2-3 pabrik besar penampung mesin itu dan ordernya semua dari Jepang.
dan pabriknya super ketutup. Dan tiga-tiganya gue udah masuk. Iya. Gue udah ngeliat orderannya kayak apa, kain-kain kimono dibikin semua di majalah ya, keren-keren banget. Akhirnya gue beli mesin itu unik. Mesin tenun tuh ada electrical, ada mechanical. Yeah. Tapi mesin Toyota gue gabungan keduanya, mechanical dan electrical. Yeah. Kalau gue nemuin ibaratnya kalau gue nggak kalau gue nyari tukang teknisi yang hanya ngerti mechanical, dia nggak bakal bisa jalan. Kalau begitu pun sebaliknya, kalau gue nyari teknisi electrical, dia juga nggak bisa jalan. Gue harus cari teknisi yang bisa ahli keduanya atau dua-duanya gue pekerjain. Sama kayak tukang jahit awal harus ngerti pola semuanya. Akhirnya setahun tuh gue habis duit. Dibohong-bohongin sama teknisi lah. Gue beli benang. Sekali beli lumayan lah 1 bal. 2 bal. 2 bal itu bisa habis kayak 15 juta lah. Itu kain hancur kainnya. Udah, akhirnya gue nemuin lah satu teknisi yang memang sebenarnya udah kenal lama. Cuman gue thanksin aja, minta tolong sama dia. Akhirnya ternyata dia mau bantuin. Akhirnya mesin gue jalan cuma 2 hari. Berproduksi, jadilah kain-kain yang unik Raffi kayak sekarang nih. Gue bikin yang gila-gila lah. Akhirnya jalan. Setelah pabrik jalan, ketemulah masalah kedua. Masa kedua, gue waktu itu udah punya 6 unit mesin. Saking gila-gilanya, udah beli, ada yang jual murah beli. Nih, kita udah ada pegawai sekitar 7. Output gede. Duit kurang. Kita harus butuh penjualan. Nah, akhirnya waktu itu kita ngejual, gue salah satu klien kita tuh ada di brand lokal ada kayak L House, itu kita bikinin kainnya juga. Terus brand di Inggris sama Overstack kita bikinin, terus Indigo People di Belanda kita bikinin juga. Akhirnya nggak nutup juga tuh. Itu jualan kain ya berarti ya? Kain. Gue bikinin dengan minta mereka spek sendiri itu. Spek sendiri, bikin gue custom kan? Customize. Gue terima waktu itu. Wah, nggak bertahan hidup kayak gitu. Orderannya cuma sekali, satu lagi nunggu 6 bulan lagi, bingung. Orang sehari gue bisa berapa? Akhirnya gue dengar kabar nih, yang pemakai kanvas terbesar tuh ada di Cikupa. Karena gue waktu itu pernah jual limbah gue, kanvas gitu, dibeli sama orang Cikupa. Nah akhirnya gue kepo-kepo, nanya-nanya sama sana sini, akhirnya dikasih tauin di sana tuh banyak pabrik sepatu pak, pakai kanvas semua, yang benar lu. Bener, akhirnya saya dikasih lah satu kontak. Saya nyamperin ke sana. Ngobrol-ngobrol, boleh kalau salah harganya bersaing mah beda-beda 500 saya ambil dari mas. Untuk bahan. Akhirnya kita nyuplai. Bikin. Berarti itu udah buat sepatu ya? Buat sepatu, buat kanvas apa? Kanvas ya. Nah, tapi kan nggak tahu kan sepatu apa yang dia bikin. Yang penting bahan lu keluar kan. Gua nggak pernah tertarik. Gua nggak pernah. Waktu itu awalnya nggak tertarik bikin sepatu. Itu terjadi berarti baru beberapa tahun yang lalu 18-19. Dekat kan 18-19 menjelang peaknya sneakers. Itu terjadi. Nah terus sneakers ada mulai naik dikit tuh gue, kayaknya sneakers lagi rame nih. Wah, gue tanya deh ke produksian sneakers yang di ini kan, dia bikin sneakers vulcanized gak ya? Gue telepon, mas, lu teknologi produksi apa sih, cementing atau vulcanized? Oh, saya vulkanis mas. Wah, yang bener? Iya. Mas ini kan saya ajak nggak pernah mau main ke tempat saya. Yaudah deh, saya main. Tapi jangan foto-foto mas ya. Iya janji. Kamu kenapa sih mas? Ntar aja lihat sendiri. Akhirnya saya datang ke gudangnya. Tapi itu Raffi belum ada sepatu dong? Belum ada. Shock banget, anjir. Kan tahu sendiri kan, di Cikupa ahli banyak pembuat sepatu KW. Ya dia salah satu pembuat sepatu KW lah. Wah shock banget sih. Habis itu datanglah ke produksiannya di tengah hutan gitu. Anjir. Emang tertutup ya? Tertutup. Bikin KW-KW gitu. Karena gua suplai kain, dia support, mas. Mau bikin sepatu brand. Saya sih sempat bikinin mas. Cuman ya kalau brand lokal tahu sendiri lah. Repeatnya kurang. Yaudah mas, bantuin gue dong, gue mau bikin brand sepatu. Ya udah ayo. Tapi kalau lo mau bikin yang benar-benar sesuai dengan lo, sepatu ini beda mas, banyak cut toolingnya lah. Kalau lo mau shape-nya beda, lo harus bikin shoe sendiri. Kalau ini akhirnya gue dijelasin. Udah gue pakai existing aja dulu.
Karena gue dulu, kenapa gue bikin sepatu kayak gini, gue terinspirasi salah satu edisi tahun 2013 Face Fame. Iya. Nah, gue tuh suka banget sama Face Fame karena Face Fame tuh suka banget ngegabungin hal modern sama tradisional. Betul. Dia main natural dyeing, kain-kain yang aneh. Gue tuh pengen nanamin Face Fame di sepatu. Gue pengen bikin skakeway cuman versi brand. Nah, akhirnya yaudah deh, gue bikin sepatu. Gue waktu itu bikin sekitar 200 pair sepatu. Pakai kain gue waktu itu Sashiko gitu, aneh. Gue beli, gue produksi, gue kasih. Pas gue jualan, anjir seminggu habis. Wah gila sih, gue gak pernah ngalamin ini di industri tas sih. Ada satu orang beli 2 sepatu dengan size yang sama. Gue tanya buat apa, buat ganti-gantian. Kalau rusak nanti dibawa lagi karena dia saking sukanya. Ketawa-tawa gue, anjir ini nih kayak harus gue seriusin. Akhirnya di produksi yang kedua gue spend duit buat bikin mold outsole sendiri. Bikin, akhirnya gue produksi, gue doubling. Gue produksi sekitar 500 pair. Gue jualan, itu belum banyak yang tahu lah Rafael jadi sepatu. Gue jualan, mulailah buzzer datang nih. Beli sepatu gue, sampai ke artis kayak Jiko Jericho, Rio Dewanto pada beli sepatu gue. Reseller datang dong. Mas Tirta juga beli sepatu gue dan sebagainya macamnya pada support gue lah. Akhirnya makin gila, followers naik, nggak tertahankan lah. Ya itu waktu itu 500 pairs habis cuma 2 hari. Produksi lagi 1000 pairs. Habis juga 2 hari 3 hari. Itu dengan satu desain dong berarti? Iya masih kayak gini, low dan high down. Tapi bahannya aneh-aneh. Si full set udah model yang itu. Ini sebutannya apa sih? Udah stripes. Stripes ya. Udah. Itu yang stripes. Midsole stripes ya. Iya itu yang pertama kan ya. Itu pendek mah. Itu yang bikin pembeda kan pada waktu itu kan. Tapi kain-kainnya aneh-aneh juga sebenarnya. Orang tuh banyak yang sadarnya di akhir-akhir. Sebenarnya Raffi bukan di situ, di kain-kain yang anehnya itu. Gue suka exploring di situ akhirnya. Hal lucu lagi. Semakin lama kan produksinya makin gede mas ya. Akhirnya gue mulai dapat kritik kan. Wah sepatunya kurang nyaman, kurang apa. Ya iyalah. Gue dari segi tooling quality tempat produksian sangat kualitasnya rendah banget deh. Maksudnya bukan rendah sih, maksud gue untuk bikin sebuah brand kita memang harus upgrade tempat produksi. Kalau untuk bikin sepatu kain mungkin cukup enough kayak gitu enough lah. Cuman kalau untuk bikin brand dengan kualitas pabrik kayak gitu nggak cukup. Akhirnya gue ngomong sama para stakeholder Rafael. Oh ya, gue di 17 itu gue ketemu, yang belum gue cerita 17 itu gue ketemu ada abang gue investor juga, ya gue sebutnya abang-abang gue nih, beli saham gue lah sekian persen. Akhirnya gue lebih dibantu dari segi financial dan manajemen lah, lebih rapi. Akhirnya kalau kita berarti lu udah memvaluekan Rafael waktu itu ya? Udah valuekan ya? Di 2017 akhirnya gua sama para stakeholder meeting bareng, duduk bareng. Dulu kantornya belum di sini, mesti di Cipete. Tempat lama. Belokan itu kan? Di situ. Ngobrol, udah deh kalau kita bertahan di situ. Dan gue sempat ke pabrik-pabrik gede kayak di SS Utama. Yang which is kayak terlalu over lah MOQ-nya. Akhirnya udah deh kita mending investasi. Bikin pabrik sendiri. Kebetulan kita kenal salah satu konsultan sepatu, memang udah 20 tahunan lah di industri sepatu, dan dia memang punya pabrik juga sebenarnya, cuma di cementing. Bikinin buat brand-brand besar juga di Indonesia. Akhirnya ayo bikin bareng gua, pabrik jadi agak ngaret karena ada masalah sedikit. Akhirnya baru jadi di Maret 2020. Pas banget corona lagi mulai naik. Akhirnya tuh pas 2020 pabrik jalan adalah show must go on kan. Semua diperbaikin. Shoeless gua, mold gua yang gua investasiin dulu semua udah gak kepake. Yang dulu itu? Iya, karena berantakan. Karena salah? Salah, karena gua salah sih. Sizingnya berantakan, moldnya berantakan, dibenerin sama dia konstruksinya. Akhirnya gue waktu itu bikin program juga, kayak siapa yang punya sepatu Rafa yang lama boleh ditretin. Canggih. Mungkin kurang terdengar, cuman biasanya kalau ada komplain kita langsung tretin ke yang baru. Sepatu yang lama boleh dikirim ke kita atau tetap jadi milik dia. Ada yang ngirim ya? Ada ya? Lumayan banyak. Walaupun udah dipakai.
Nggak baik. Sebenarnya kalau ketahanan sih bagus-bagus aja ya. Cuman kenyamanan kurang. Ya memang apa ya nama beauty is pain sebenarnya kan. Cuman banyak ada quote sama beauty is pain, cuman nggak pain juga. Akhirnya kita juga estetika kita perhatiin, cuman kenyamanan juga harus kita perhatiin. Akhirnya kita dibenerin lah konstruksinya, dari shoe lastnya, moldnya akhirnya kita investasi lagi. Iya, bikin lagi lumayan. Tadinya nggak punya size di bawah 40, kita sekarang udah punya size 37 sampai 40. Tadi saya sampai 45, sekarang sampai 44 aja sementara. Iya. Dan itu baru semua kan? Jadi maksudnya tambahin size kan, berarti yang mold yang baru. Yang lama udah nggak kepake. Dan ya udah, akhirnya bertahan sampai sekarang. Sekarang pas lagi pengen ngegedor malah. Iya, dengan mold baru, konstruksi yang lebih baik ya kan, dengan konstruksi bagus gitu, pandemi ya. Pandemi. Ya kalau dibilang gak ada penjualan mah bullshit lah, ada. Iya. Cuman yang nggak segila dulu lah. Kalau dulu kayak lu bikin apa aja kayak laku sih. Iya. Kemakan juga ya. Kalau sekarang mungkin orang lebih mikir spendnya kali ya, spendingnya ya. Apalagi kan banyak anak sekolahan juga kan. Iya. SMA anak kuliah yang duitnya masih dari orang tua. Iya. Ya orang tuanya nahan juga, ngapain lu beli sepatu, orang di stay at home. Betul. Ya udahlah, akhirnya kita bersabar untuk itu ya. Sekarang nih ya para stakeholder Raffio tetap ngurusin Raffio kayak biasa. Produksian gue yang di pasar Minggu tuh sempat terganggu nih, produksi tas gue nih. Terganggu, akhirnya sempat gue switch sebentar ke produksian hazmat. APD hazmat. PD. Gue sampai ya karena memang gue udah basicnya dulu gue suka ngulik. Dulu di Maret itu gue sempat, dulu belum ada, kalau lu pernah lihat hazmat APD itu kan ada biru-birunya itu namanya sim sealing. Dulu hazmat masih pakai spoon bond, masih belum ada yang keren-keren lah. Gue udah bikin yang pakai sim sealing. Gue beli mesinnya. Apa itu maksudnya? Dia itu kalau di jaket-jaket gunung itu dia untuk nutupin jahitan. Nutupin jahitan. Supaya nggak masuk air sama bakteri kan kalau itu kayak pemanas itu kan? Alatnya pakai pemanas. Apa sebetulnya? Hot press kan? Cuman mesinnya jas hujan. Iya, buat jas hujan. Nah itu dia pakai sealing tape. Gue punya mesinnya. Pakai kompresor sekitar 3 PK lah. Lo beli mesinnya? Punya mesinnya satu. Saking gilanya gue tuh dulu, udah deh kita bikin hazmat. Tadi gue nyuplai kain hazmat awalnya. Terus gue ngeliat dengan pabrik itu. Enggak, teman gue punya brand switch ke jualan hazmat. Oke. Nanya sama gue karena gue punya pabrik kain kan, jadi gue tahu supply kain. Gue nyuplai, terus gue bilang anjir penjualan lu gila banget jualan hazmat. Udah deh pabrik tas gue, konveksi tas gue jadiin produksi hazmat deh. Akhirnya pas gue ngulik bikin sim sealing, dana bantuan pemerintah turun semua ke rumah sakit. Rumah sakit udah nggak butuh lagi bantuan beli hazmat. Iya, udah disuplai semua ya. Disuplai, ya kalau mau ngasih hazmat ya dikasih, bukan beli. Dulu kan apa aja dibeli. Akhirnya kan buat partai apa gitu bikin semua. Akhirnya gue kocaknya, gue udah bikin hazmat banyak, bahan banyak. Akhirnya gue ikut freelance di perusahaan yang pengadaan hazmat. Ya alhamdulillah, akhirnya skill yang gue cari tahu terpakai untuk ngebantuin pandemi ini. Ya gue salah satu ibaratnya ya walaupun gak kelihatan ya gue bantu support untuk pengadaan di bidang alkas untuk suplai ke beberapa tempat di titik di Indonesia. Tapi yang pabrik kain itu masih ada yang tenun itu? Jalan? Lagi nggak jalan. Lagi stop sebentar, cuman mesin masih ada. Yang pasar Minggu, yang hazmat itu? Masih. Kalau pasar Minggu itu tas sebenarnya. Itu jadi tas kan? Tas. Sekarang masih tas. Tas itu berarti ngambil jadi vendoring juga ya? Iya. Soalnya kalau lihat Raffio kayaknya lebih banyak sepatunya daripada tasnya. Kalau nggak salah ada, ya? Tasnya ada kan? Tapi nggak begitu di share tasnya. Kalau begitu sebenarnya dulu, sekarang lebih banyak sepatu bener. Sebenarnya tas masih jalan. Kita lebih banyak bikinin orang sekarang sih. Iya. Pasar Minggu bikin jas hujan bisa dong. Berarti ada mesinnya loh. Ada. Cuman penjahitnya ini yang khusus untuk pakaian kemarin udah gak lanjut lagi. Beda ya? Beda kan lagi musim hujan gitu maksudnya? Tukang polanya. Maksudnya kan musim hujan nih. Kalau masih kayak all size kayak gitu sih masih bisa. Cuman hot press ya? Cuman kalau yang udah kayak technical gitu kayak gue mundur dulu deh. Nggak mau, bukan nggak bisa, gue harus spend duit, gue cari timnya lagi. Si Pak itu yang dari kampung nggak bisa ya?
Bisa jahit aja, cuman kan dia nggak bisa bikin pola pakaian, dia bisa bikin pola tas. Oh iya. Gitu. Jadi dia waktu itu bikinin pola hazmat cuman all size. Oke. Nggak bisa bikin SML XL. Bapak itu nggak di-upgrade skillnya lagi untuk sekolah fashion school? Udah tua hobinya main PS. Sekarang alhamdulillah gue senengnya ngeliat staff Raffio di sana gitu ya. Gue kasih pengertian gitu, penghasilan kalian nggak sebesar dulu lagi gitu kan. Kayak sebelum corona. Alhamdulillah pada ngerti sih dan pada support juga. Tetap mau bertahan lah. Karena kata mereka mau gimana lagi, bos. Di kampung pun juga nggak ada duit. Iya. Kampung pulang juga mau ngapain? Iya, mendingan juga di sini ada duit, walaupun dikit. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Makanya gue yang tadi gue ikut kerjaan freelance, ya alhamdulillah bisa nambah-nambahin lah mereka. Ya gue paling kalau di sepatu ya berharap corona cepat kelar sih. Cuman karena gue kerja di bidang pengadaan alat kesehatan, gue jadi agak pesimistis juga sih ngelihat keadaan. Masih banyak diperlukan, masih banyak ya. Banyak. Demandnya masih tinggi untuk alkes itu ya. Sangat. Ya kan? Karena juga birokrasi pemerintah kan juga kan agak ngejelimet, jadi mungkin kayak vaksin juga masih belum tersebar ya. Lu bayangin 300 juta orang juga gimana cara vaksinnya tuh. Bingung. Setengahnya aja kayak 10%-nya aja kita masih mikir gitu. Dananya dari mana juga? Apa harus bayar sendiri? Atau gimana? Cuman udahlah, cuman ya memang kalau kayak brand pakaian nggak begitu kena dampak, cuman masih ada pembelian ya. Karena kan kalau kayak work from home gitu, mereka webinar gitu kan, mereka pengen ganti baju, ganti penampilan. Mungkin kalau kaos masih hidup kali ya. Karena kayak ya gue harus tetap harus kelihatan. Tapi range harga spendnya juga menurun juga. Nominalnya. Murah mungkin ya. Iya, nominalnya. Tapi ya kalau sepatu siapa sih? Webinar emang kelihatan dari atas sampai bawah gitu. Nggak kelihatan. Terus ini ya teman-teman, di depan gue ini sebenarnya ada Raffio yang model-model terbaru nih, sampel-sampelnya. Memang dengan konstruksi yang bagus, dengan moldi yang baru, keren-keren sih. Nah ini barang-barang ini udah mulai dipasarkan apa belum sih? Ada yang udah, ada yang belum. Jadi apa nama artikelnya nih? Kalau yang ini namanya Ace kartu as ya kan. Okay. Yang kedua ini Stripes V2. Ini yang Foxing Stripes tapi yang versi keduanya yang di pembaruannya. Terus yang ada yang affordable belum ada namanya, masih menunggu. Affordable belum ini ya? Belum. Oke, nanti akan ada Raffio yang affordable, harganya di bawah 200. Tapi itu juga masih belum tahu kapan keluar rilisnya. Oke. Masih sampling terus sama Lebaran lah, pas Lebaran ya. Insya Allah sih. Ya Lebaran kan? Juga bingung juga. Iya sih ya. Mau ngebom juga apa mereka beli nih. Kan Lebaran from home juga. Iya. Sempet sih Raffio waktu itu bikin sandal. Lumayan sih tarikannya. Iya. Cuman kayak pengen fokusin di situ, kayaknya investasi yang dikeluarin sayang karena dilema pabrik sepatu ini juga harus makan terus nih. Iya, harus jalan terus ya. Sama kayak mesin cetakan ya bro, harus motor terus cetakan juga ya. Betul. Ya makanya lebih baik apa ya bahasanya, lebih baik lu nyoba deh daripada nggak nyoba sama sekali gitu kan. Udah fight dulu aja deh. Iya. Dibanding lu nggak cuman diem aja. Iya, lakuin apa yang bisa lu lakuin saat ini. Iya, udah. Terus emang nanti Raffio-nya nih, maksud gue, lu kebayangnya Raffio ini besarnya sampai gimana dan seperti apa sih? Dengan ciri khasnya yang ya Foxing Stripe jelas ciri khasnya, dan ada permainan di materialnya ya, yang emang orang lain pasti nggak punya dong. Nggak. Ya kan? Nah itu jadi harapan lu tuh yang diinginkan oleh Raffio kepada si audiensnya, kepada konsumennya itu apa sih? Gue sih sebenarnya pengen tetap gimana ya? Gue pengen ngedalamin tentang sustainable sneakers. Gimana tuh sustainable sneakers itu tuh? Ternyata awalnya gue kira hanya waktu gue awal pelajari, gue kira hanya sebagai sepatu yang ramah lingkungan. Tapi ternyata sustainable itu bukan hanya sekedar kita bikin sepatu yang ramah lingkungan, tapi juga para pekerja kita juga harus bisa hidup dengan senang.
Terus juga kayak di kantornya kita sendiri juga harusnya udah bisa menghemat energi kayak penggunaan solar panel dan lain-lain. Jadi ternyata tuh kata sustainable itu bukan semudah lu bikin sepatu ramah lingkungan. Sustainable di sini ramah lingkungan arahnya ya? Banyak orang tahu kan, tuh sustainable tuh ramah lingkungan. Itu kan yang sesuatu yang stabil dan berulang-ulang. Bertahan apapun itu ya, gitu-gitulah ya. Sustain. Ya kalau gue lihat dia sesuatu yang bisa lu pergunakan berkali-kali. Kayak recycling terus. Tapi ibaratnya ternyata sustainable itu ya bukan cuma sekedar produk. Iya. Kayak pegawainya pun juga harus ada standar kayak cara mereka hidup kayak gimana. Mereka kayak harus ada sustainable way-nya juga gitu loh. Di ekosistemnya yang bersangkutan dalam dalam bisnisnya lah ya. Betul, environment-nya juga harus butuh. Lu jadi kayak contoh kayak ngirim sepatu, orang mau jadi sustainable brand gitu ya. Iya. Mau ngirim sepatu ngurangin emisi, mungkin lu kerjasama dengan kayak Westbike Messenger, kirim pakai sepeda. Westbike Messenger, lu tahu gua. Tapi lu pikir-pikir, anjir mahal nggak ya pakai sepeda gitu kan, pakai tenaga manusia, kayak costnya lebih gede gitu kan. Banyak yang masih mikir kayak gitu. Iya, memang lebih mahal ya. Iya. Tenaga manusia. Terus nggak di seluruh Indonesia lagi kan? Iya. Terus kalau gue bilang untuk menuju kayak gitu, kayak gue bilang Indonesia kalau dibanding sama negara Barat kayak di gue punya temen beberapa brand di Belanda kayak Humble Minded, Jurs Dius, terus ada apa ya lupa gue nama brandnya juga gitu. Dia cerita sekarang di Belanda nih dari segi material lebih into kayak vegan leather, bikin dari kulit, dari mushroom, dari food waste yang bener-bener ramah lingkungan lah. Mereka udah into itu banget dah. Kalau di industri lokal gue lihat lu oke lah lu bikin itu, audiens bilang wih keren bikin pakai recycle inilah apalah bla bla. Cuman tetap price list nomor 1. Iya. Lu mau bikin sekeren apapun, price list sama hype harus nomor 1 nih. Lu bisa ngasih the hype, lu bisa jual mahal. Hype sama quality duluan hype kalau Indonesia. Betul. Sebenarnya terbukti di sepatu gue yang lama sebenarnya. Kalau dibilang sama sepatu gue yang sekarang kualitas emang gila. Di Apple to Apple mah jauh gitu kan kualitasnya. Tapi karena gue dapat hype-nya, justru lebih lakuan yang versi yang dulu daripada yang sekarang. Padahal kan orang nggak tahu kualitasnya jauh bro, yang bagusnya yang sekarang. Lu reissue nggak yang lama? Dengan baru? Ketidaknyamanan. Kalau yang dulu ke sekarang. Oh enggak. Kan dengan Sulas yang baru kan bisa di reissue lagi model-model begitu. Oh enggak. Karena konstruksi dari Sulas gue yang lama itu udah salah. Nah, maksud gue modelnya misalnya itu kan warna apa tuh? Krim. Mungkin dibuat ulang. Bisa jadi... mungkin. Tapi nanti kali ya. Karena masih banyak banget kayak apa yang harus dilakuin di tahun ini. Takutnya terciptanya kan image-nya dari yang awal itu kan, biasa jadi makanya diulang lagi bikin dengan yang baru. Iya sempet lah. Pas sepatu model gini hype. Biasa orang Indonesia berbondong-bondong bikin hal yang sama gitu. Ya alhamdulillah bisa mereka laku juga sold out gitu kan. Ya sebenarnya gue nggak pernah bilang Raffia sebagai pioneer dengan model seperti itu nggak juga sih. Cuman kayak memang kan nggak ada sesuatu hal baru di bawah matahari kan. Nah, kalau menurut gue sih kayak kalau desain kayak banyak banget yang masih bisa kita ulik terlalu. Dibanding fokus sama satu hal. Tapi memang kalau orang mikirnya materi aja sih udah deh bikin aja yang laku cepat gitu. Terus ada kain material baru yang akan ada sebenarnya banyak kita kain yang belum kita rilis. Banyak ya? Banyak, cuman ditahan aja. Yang cukup aneh, cukup unik? Ada ya? Ada. Tapi ya gimana ya, mau dirilis juga kayaknya gak bakal se-hype dulu. Jadi kalau gue sebagai orang awam ya, lihat dunia persepatuan ini gitu ya, gue sih menganggapnya Raffio ini kayak berjalan dengan dunianya sendiri. Betul. Ya kan? Udah kayaknya nggak lihat kiri kanan apa, saya ini yang gue bikin, ini yang gue presentasikan, dan itu ada, dan gue melihat ada kelasnya sendiri gitu loh. Itu terkomunikasikan kok gitu kalau di gue ya pribadi gitu ya. Gue kayak masa bodoh lah. Kayak gimana? Gitu. Yang penting show must go on. Iya.
Raffio tuh ikut campaign yang bersebelas itu nggak sih? Ikut, kita di November nanti. Itu apa sih? Kalau boleh tahu ya, maksudnya itu apa sih? Itu salah satu tim Never to Lavish come up with idea dia pengen kayak supporting para brand sneakers untuk ningkatin penjualan dengan kita rame-rame gebrakan collab. Disupport bareng-bareng gitu ya. Ya karena memang waktunya masih panjang November ya go for it lah, ambil aja. Oh November itu ya? November tahun. Tapi udah jalan dari sekarang nih kampanyenya? Udah, cuman ya kampanyenya aja. Terus itu berarti desain by NTL-nya atau ada NTL? Collab-nya tuh antara siapa dan siapa sih? Raffio dan NTL aja. Oh, dan masing-masing yang ikutan 11-an itu juga begitu juga? Oh gitu. Enggak, Raffio bisa sama brand lain enggak. Kemarin sih udah ada desainnya, udah ada keluar dari kita ngasih desain awal, NTL ngasih touch up desain dia, kita masukin auranya Raffio ya udah. Oh November ya? Gua kira untuk Lebaran juga dalam waktu dekat. Lebaran brand lain. Kelamaan dong, teasernya muncul sekarang. Teaser bersebelasnya sekarang. Iya, si November masih jauh. Ganti-gantian mas setiap bulan. Oh gitu sistemnya ya, nggak langsung jedar. Setahu gue nih ntar sebelum Lebaran ada brand apa, nanti bulan setelah Lebaran ada brand apa. Oh gitu. Bakal dihajar terus. Iya. Gue kira dalam waktu bersamaan. Enggak. Dibikin lah, terus tiba-tiba momen ada hari sepatu nasional. Enggak langsung 11 dong gitu enggak ya? Gue dikasih waktu di November. Paling terakhir dong? Enggak ya? Nah, ada Desember. Bersebelas itu kan 11 bulan bro, nggak setahun. Nah itu gue perhatiin sih, yang brand lain tuh bulan-bulan apa aja gue ngeliatin. Gue fokus di November aja deh. Yang lain nggak begitu. Itu milih nggak? Bulan apa? Dipilihin sama Antelnya. Maybe karena banyak event ya, gue senang juga sih di November. Kan di situ bisa ada JSD, ada USS. Ya, Maret ini juga banyak. Iya, di akhir tahun kan banyak sel-sel juga. Iya. Apa-apa sih. Kalau tiap bulan ntar yang habis Lebaran yang kasihan. Soalnya masih banyak juga kan sampai collab Raffio yang belum datang. Kita nih nanti paling bocorannya kita bakal collab sama 80 ya. KFC. Terus ada Leaf. Nanti ada Leaf itu collab ya. Jadi bukan collab jatuh. Kita juga mau collab sama sama band sama musisi, cuman belum bisa di share karena dealnya belum beres. Oke. Gitu. Itulah sekarang. Iya, padahal kalau ngeluarin basic lagi kayaknya oke juga tuh. Iya, karena mau rilis Slip On. Cuman belum cek nih udah beres belum production baru bikin kampanyenya aja. Iya. Affordable menarik, cocok di masa pandemi ini. Yang tipe affordable itu. Cocok sih, cuman ya tetap aja. Ada kok. Ada. Optimis. Selama apa tadi? MOQ-nya oke, aman kok. M-nya aja kita ambil. Iya kan? Aja dah. Iya kan? M-nya aja. Jualan aja tetap. Iya. M-nya ambil, udah keluar. Tutup lah. Makanya jadi kayak nih ngomongin ada Raffio Indonesia Berserikat sering gua sematkan di box dalam sepatu gue tuh terinspirasi kayak di kayak sepatu FSPM tuh banyak banget disematkan kayak ada Cubism, Feel Free International Laboratory nama company-nya dia. Gue banyak terinspirasi banget sama kayak brandingnya FSPM walaupun nyampe-nya sih belum, masih jauh. Mereka sih kayak small details does matter lah. Mereka tuh kayak justru detail-detail kecil itu buat si FSPM jadi keren. Gue pengen justru di Raffio itu gue nggak mau terlalu banyak banget branding di sepatu. Gue justru pengen cuma nyematin hal-hal kecil aja kayak contoh bendera Indonesia ternyata ada di balik sini, tolongnya. Nah terus ada satu lagi nih cerita unik yang gue bilang kenapa O-nya 2 yang gue nggak pernah sadar. Apa kenapa? Kan kalau dulu kan Raffio kan karena O-nya timplang, O-nya cuma satu. Suatu ketika gue pengen develop si
outsole. Iya. Gue suka banget angka 8 waktu itu. Karena lagi nggak tahu gue lagi suka banget angka 8, which is artinya infinity, cuan lah. Waktu itu udah deh, kayak gue pengen bikin ada sematin angka 8 di dalam sepatu Raveo. Iya. Di dalam outsole. Nah, akhirnya jadilah outsole seperti ini. Nah, yang kocaknya lagi, gue pernah bikin kayak question gitu di Instagram. Gue nanya, kalian gue pengen nanya apa artinya artinya desain outsole-nya Raveo. Gue cuma pengen jawabannya angka 8 itu artinya infinity. Gue cuma pengen jawab itu. Cuman ada satu orang NTB, gue masih ingat orang NTB ini ya. Dia bilang angka 8 itu mengartikan infinity. Angka 8. Tapi itu juga diambil dari 2 huruf terakhir dari nama Raveo. Yang O dan O. Double O yang udah seperti kayak infinity. Oh iya. Dan gue baru sadar anjir. Dia kayak infinity. Jadi kayak O-nya 2 itu ternyata tuh kayak doa di masa depan. Di situ gue langsung kayak gue DM lu, thank you, waktu itu gue kasih diskon 20%. Dia langsung beli 3 sepatu. Oke, ya. Dan sampai sekarang gue baru sadar. Akhirnya gue sematkan lah. O2 itu artinya ternyata sekarang punya arti. Iya, ada arti lagi ya. Terima kasih untuk orang NTB. Iya. Artinya infinity. Oke deh, Bro Hendy ya, terima kasih banget ngobrol-ngobrolnya. Semoga Raveo ini bisa survive di tengah pandemi ini, dan gue yakin bisa. Ini emang produknya nih yang baru nih, yang konstruksi baru dengan outsole baru, sulas baru juga, ini kayaknya layak banget untuk dikoleksi para konsumennya nih. Harusnya sih beli sih, wajib beli sih ini keren banget sih. Ya, oke Bro Hendy. Jumpa lagi, terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Kita ketemu lagi ya. Siap. Dadah. Swellcast.